Ini Tengku kadang-kadang bungsu dia. Ini bungsu, makanya bungsu begitu. Saya banyak dikelilingi bungsu-bungsu. Jadi ambeknya gede-gede. Itu bagus Mogi bungsu. Ambek Said Tengku bungsu. Gus Fuad bungsu. Banyak bungsu. Masalah cumi aja ribut. Diskusi cumi ribut. Itulah bungsu. Diskusi biasa lagi makan ada cumi. Ini haram, ini halal. Ribut akhirnya. Sampai dibawa-bawa ke YouTube. Mbak Alawi ketawa aja Mbak Alawi. Sangkain serius masalahnya. Ternyata cuma masalah cumi. Sini. Sini. Lampung sini. 35 kabupaten kota. Jejer aja, jejer. Pekalongan ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plat G 1035 EG. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berkumpul menyambung silaturahim di Buntet Cirebon. Acara nanti akan adalah kongres yang pertama perjuangan Wali Songo Indonesia terkait dengan juga Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah ini mengandung dua makna, jadi perjuangan di jalan Allah, tapi juga merupakan singkatan dari 9 aulia Allah. Jadi artinya ini ada unsur Wali Songonya, dan Wali Songonya ini ada unsur perjuangan di jalan Allah. Jadi mengandung makna melanjutkan perjuangan Wali Songo di masa kekinian dalam perjuangan di jalan Allah. Dan alhamdulillah Wali Songo ini adalah leluhur daripada pendakwah Islam di Nusantara, zuriat Nabi, dan berkat jasa-jasa perjuangan beliau, umat Islam terbanyak di dunia ada di Indonesia. Dan Wali Songo ini dulu kita sempat, keluarga-keluarga kita ini mengalami pembelokan sejarah dan silsilah beliau-beliau, seakan-akan beliau itu berasalnya dari Yaman. Padahal alhamdulillah setelah ada suatu kuasa dari Allah, sudah mulai waktunya terbuka dengan pengkajian ilmiah secara kitab nasab, secara kajian genetik, kajian manuskrip, data internal, data eksternal, data primer, data mayor. Alhamdulillah tahun 2023 ini adalah tahun yang sifatnya luar biasa. Semua serba terungkap, serba terbuka, sehingga Wali Songo ini bisa kembali ke silsilah yang benar, ke kitohnya yang asli, bahwasanya bukan berasal dari dan juga sudah ada kecurigaan bahwasanya Wali Songo itu bukanlah berjalur ke Ba'alawi. Nah, semakin bergulir di tahun 2019, keluarga Sunan Giri, Sunan Kudus itu sudah menemukan data internal yang dikolaborasikan dengan data eksternal. Ternyata bukan ke jalur Ba'alawi, tapi ke jalur muasal Maroko atau Maghribi. Dan kemudian sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib Maroko ke jalur keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Nah, jadi bukan ke Ba'alawi. Nah, di masa itu kami ada kekhawatiran dulunya, karena kalau keluarga Cirebon, Banten dulu masih pro Ba'alawi juga waktu itu. Jadi dulu kami juga mendebat saudara-saudara kami, karena khawatir jangan-jangan semuanya akan dihasanikan, karena kami dulunya masih mengikuti data versi Ba'alawi juga dulunya. Nah. Jadi kami ini mualaf ini, mualaf nasab. Jadi perkembangan kemudian di tahun 2000-2001 ini
ini mulai terungkap sebuah data, tidak lagi sekedar data de jure, tapi de facto, bahwasanya di luar negeri sana itu ternyata sudah ada pengkajian ilmiah tes DNA. Nah, ternyata itu sudah lama, dari tahun 2000, bahkan di YouTube-nya itu dari tahun 2012 sudah ada informasi, tapi kita ini baru tahu sekitar 2020-2021, itu baru tahu. Ternyata dari situ kita mengetahui keluarga Wali Songo berbeda jalur dengan keluarga Ba'alawi muasal Yaman. Dulu kita kedepankan husnuzon, tapi ketika sudah mengetahui kebenaran, kita apabila tetap bertahan kepada yang salah akan menjadi dosa. Jadi kita berupaya untuk meluruskan sejarah dan silsilah. Jadi ternyata dari penemuan di tahun tersebut, ternyata ditemukan para habaib Ba'alawi muasal Yaman genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar Trah Yaman, genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini ternyata. Dengan cucunya Adi ketemu keluar saya, gitu maksudnya. Cuma yang jadi aneh, dan sampean harus tahu bahwa tanah yang diinjak ini adalah tanahnya Mbak Abbas. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Mbak Muqayyim 11 tahun. 11 tahun beliau tirakat di tanah Buntet pesantren ini, dan termasuk ini yang kita injak. Makanya Mbak Muqayyim mengatakan, siapa yang meminum tanah ini, siapa yang nginep di tanah ini, saya doakan mudah-mudahan dia akan apapun yang dicita-citakan akan terlaksana. Kalau punya pesantrennya besar, banyak diikutikan barokah dan akan selalu diluruskan oleh Allah. Mbak Muqayyim itu adalah, saudara-saudara sekalian, Mbak Muqayyim itu adalah apa? Karena terasa juga. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang, tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya, mohon maaf, bukan berapa nih tahaddusan bi nikmatillah. Kalau orang di Buntet dan Benda Kerep kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya Buntet pesantren dan Benda Kerep. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah. Bahkan saya mengatakan bahwasanya sampai ini jangan. Kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya dedel. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya madhab Ba'alwi juga, nanti nggak mau saya. Nggak mau cerita saya nanti kata keibat nih sudah kerasukan Ba'alwi nih. Saya nggak mau seperti itu. Karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan enggak itu juga. Karena Pak, yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustaz Kori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, Sudah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut, insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badi'i itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada masalah kasus pemasukan makam, masalah Ba'alwi mencuat. Kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan, pegang kebenaran. Siapapun di antara Anda yang megang kebatilan,
kepentingan pribadi masing-masing saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajjuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami, yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syaftariyah. Dan Thariqah Syaftariyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang. Tidak boleh benci kepada orang. Tidak boleh suudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan ini orang-orang mau enggak ikut sama saya. Kalau mau ikut saya silakan. Tapi kalau saya ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau Anda masih tetap dalam pengen kebakilan dan mancal-mencel, enggak usah ikut sama saya. Karena ini adalah perjuangan Wali Songo. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini. Saudara-saudara, satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin, saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya. Suaminya juga cerita sambil bersemiling. Ini Gus, ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya aja, panjenengan kan sampean walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara, sambil bibirnya bergetar. Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya. Neng, nok tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet, segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya benarilah nasabnya, barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu ada sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk ke jalan perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah, panglimanya adalah Muhammad Abbas. Sekarang juga Muhammad Abbas Laskar Sabilillah. Ikut itu memperjuangkan semuanya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada saudara-saudara kalau seumpama ini apanya serba terbatas, karena ini memang gayanya ya gaya santriat lah. Gaya santri lah. Jadi enggak makanya saya fokus kenapa enggak ada santunan dari pemerintah, karena pemerintah sekarang mendekati politik pemilu, takut nanti suudon lagi sampeannya. Makanya udahlah, yang buka siapa? Udah yang buka Ki Iman saja. Sambutannya itu kita aja. Apa sebab? Sebab ini adalah acara keluarga Wali Songo, acara keluarga Nusantara, tidak ada kaitannya dengan politik. Maka dari itu saya kumpulkan, ini lagi rapat keluarga semua, kongres keluarga. Nanti insya Allah setelah ini nanti ada kajian ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dengan Kiai Tubagus Nur Fadil ini. Dan nanti setelah sesi istirahat ini ya. Kemudian setelah itu nanti ba'da asar ke jam 2 jam 3 itu diteruskan dengan kongres pembicaraan masalah yang berkaitan dengan agenda ADART dengan rekomendasi. Itu nanti ada 2, tinggal panjenengan semua nanti yang mau ikut silakan registrasi kepada Kiai Syarif aja. Nah, setelah itu nanti kemudian mungkin ada penutupan nanti malam, kemudian ba'da maghrib mungkin ramah tamah. Malam-malam nanti penutupan, setelah itu selesai, dijadikan 1 hari. Yang penting ini adalah formalitas saja untuk bahwa kita sudah mengadakan kongres. Para Sri Kandi Soloraya, Muslimat NU se-Soloraya hadir pada hari ini untuk memberikan dukungan kepada Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Juga pengurus dari PCNU se-Soloraya hadir di tempat ini pada hari ini. Ini coba dari Muslimat NU Soloraya untuk melambaikan tangannya. Terima kasih. Dan juga para hadirin, orang berilmu itu banyak,
Tapi orang yang berani untuk bersuara atas kebenaran ilmunya itu tidaklah banyak. Orang yang punya keberanian banyak, tapi orang yang punya keberanian untuk memperjuangkan bersama-sama dalam satu komando itu sedikit. Maka kita bertekad dengan berorganisasi di bawah Laskar Wali Songo ini, kita di bawah satu komando di dalam kelaskaran, yaitu kepada Panglima Besar Laskar Wali Songo Gus Abbas Buntet Cirebon. Buntet dan buntet sama saja tulisannya. Kepiting, cumi sama peda. Kata orang Banten halal, karena saya suka. Kata orang Aceh haram. Gus Fuad belain saya karena masih saudara. Ribut akhirnya metengku masalah cumi-cumi itu. Akhirnya kebawa ke YouTube Pak Alawi dan Girang aja, nyatanya cuma masalah cumi. Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat penuh sejarah. Ini adalah pesantren, salah satu pesantren tertua setelah Benda Kerep yang ada di Cirebon, terah dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Putra-putra Buntet telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Panglima Besar Hizbullah yang diutus oleh Mbah Hashim Asy'ari untuk memobilisasi massa Nahdlatul Ulama, para santri-santri dan masyarakat dari mulai Cirebon sampai Surabaya, itu adalah Kiai Haji Abbas, kakek daripada Gus Abbas ini. Maka mudah-mudahan 10 November 1945 yang telah puluhan tahun resonansi semangatnya kemudian menggema kepada kita yang terpilih pada masa ini yang akan ditulis dalam sejarah, dan saya sedang menulis sejarah itu. Saya tulis sejarahnya perjalanan di dalam meluruskan nasab, perjalanan di mana putra-putri bangsa Indonesia mulai menyadari akan jati dirinya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat. Saya tulis sejarahnya tanggal per tanggal. Setiap kunjungan saya tulis nama-nama mereka, kemudian saya ungkapkan sekitar apa yang saya alami di situ, agar apa? Perjuangan kita hari ini tidak akan cepat hilang dan akan kemudian dibaca oleh anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang. Dari Kalijaga saya lupa, ini ada pemangku dari Demak, dari makam leluhur kita bersama Sunan Kalijaga. Alhamdulillah bisa hadir juga bersama-sama kita, yang bernama Kiai Haji Mujahidin, yang biasa disebut Gus Muj. Dulu zaman Sunan Kudus, kalau pengen tahu berapa cuma tentaranya, 700 orang doang. Sunan Kudus itu diberi sama Sunan Raden Patah, Sultan Patah, itu 700 pasukan, tapi dapat membereskan dari mulai Surabaya sampai Banten. Seluruh pemberontak dari Kesultanan Demak dapat untuk dibereskan hanya dengan 700 orang. Makanya yang ada Sunan Kudus garang-garang. Kiai tapi garang. Sunan Kudus. Kenapa? Karena Sunan Kudus adalah panglima
dari para wali Songo. Sunan Gunung Jati hakimnya. Kalau ada yang bulat, Sunan Gunung Jati. Sunan Giri itu waktu sidang antara Syekh Abdul Jalil dengan Sunan Giri ribut sebagai jaksa dan penuntut dan pengacara, yang menghakimi adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Ampel guru daripada Syarif Hidayatullah, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri dan lain sebagainya, baik yang termasuk dalam Wali Songo maupun yang tidak termasuk dalam Wali Songo, itu masuk dalam istilah Wali Songo kita hari ini. Jadi yang dimaksud Wali Songo dalam perjuangan Wali Songo Indonesia ini bukan hanya Wali Songo sebagai orang-orang yang 9, tetapi Wali Songo sebagai istilah dari ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Itulah yang kita maksud hari ini dengan perjuangan Wali Songo. Maka wahai saudara-saudaraku di Aceh, saudara-saudaraku di Mandailing Natal, di Musi Banyu Asin, di Pagaroyong, di Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, semuanya harus bersama-sama kita jaga Indonesia kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia kita dengan semangat menyadari bahwa kita bangsa besar dan kita tidak mau untuk direndahkan oleh bangsa lain apapun, baik yang dia ada di luar negara kita maupun tamu-tamu kita yang dulu kita terima. Wahai para tamu-tamuku, tamu-tamu kita bersama, kita akan terima siapapun tamu kita, akan kita hormati. Tapi kalau kalian macam-macam, putra-putri Nusantara akan mengadakan perhitungan dengan kalian. Zaman Sunan Gunung Jati, orang Cirebon tidak semuanya jadi prajurit. Yang macul tetap macul, yang dagang tetap dagang. Hari ini pun yang setuju dengan kita mungkin 90%, tapi yang mau kumpul-kumpul hanya baru 2.000-3.000 orang seperti hari ini. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti leluhur kita dipilih untuk bersama Sunan Gunung Jati yang hanya ribuan orang sebagai pasukan penyebaran Islam di tanah Jawa Barat dan Banten bersama Sunan Gunung Jati. Begitu pula dengan di daerah lainnya, di Mataram, di Ampel, di Madura. Tidak semuanya orang mau kumpul-kumpul begini. Yang dagang lumayan kalau ninggalin pasar, betul tidak? Yang petani sayang kalau ninggalin padi mau panen, betul tidak? Tapi dalam setiap masa akan ada orang-orang yang siap mengorbankan segalanya demi perjuangan untuk kemuliaan anak cucunya di masa yang akan datang. Dan kitalah orang-orang itu di abad ini. Sudirman sudah ada masanya, Mbah Hasyim Asy'ari sudah ada masanya, Sunan Gunung Jati sudah ada masanya, Sunan Ampel masanya sudah lewat. Sekarang masanya kita laskar fisabilillah perjuangan Wali Songo. Oleh karena itu, hari ini Kongres 1 Perjuangan Wali Songo Indonesia 12 November 2023, Pondok Pesantren An-Nadwa, Buntet, Cirebon. Dengan ini saya nyatakan resmi dengan mengucapkan bismillah dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita, kekuatan kepada kita semua, rizki yang banyak, rizki yang maha luas. Istri kita yang tinggalkan, tahu-tahu ada yang ngasih emas 5 kilo. Amin. Amin. Biar perjuangan jalan, istri kita nggak marah, betul tidak?
Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.